Pokoknya selain Allah semuanya milik Allah. Cuma untuk memahamkan redaksi yang paling mudah, pokoknya yang ingin dunia itu langit karo bumi. Padahal di luar sana masih banyak cakrawala selain langit dan bumi. Oke, kita bahas langit dan bumi saja. Jadi semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu milik Allah. Berarti manusia itu memiliki atau tidak? Tidak. Jadi semua apa yang ada di langit, di bumi itu milik Allah. Berarti anak kita itu sebenarnya milik siapa? Allah. Istri kita milik siapa? Allah. Harta kita yang kita miliki, yang merasa kita miliki hari ini milik siapa? Allah. Sebenarnya manusia itu, lah kok sampean kok punya mobil? Itu katanya milik Allah. Berarti statusnya di sampean itu apa? Hah? Titipan, wadiah. Misalnya Mas Taib ini dititipi Mas Taufik. Mas Taib, saya titip sepeda motor. Kemudian sama Mas Taib dirusakkan. Ini kira-kira tanggung jawab Mas Taib ini sing mengganti ini Mas Taib atau Mas Taufik? Misalnya bab wadiah itu bab wadiah. Bab wadiah itu bab titipan. Si A, Mas Taib dititipi barang sepeda motor karo Mas Taufik. Nah, terus digawe Mas Taib neng pasar bungkal. Bane bocor. Kira-kira sing nambalno ki Taufik apa Mas Taib? Taib. Iku hisab jenenge. Ya besok kita punya anak juga dihisab oleh Allah. Karena titipan. Kita punya istri juga dihisab oleh Allah. Kita punya semua harta benda yang kita miliki itu nanti dihisab karena itu titipan. Lah, orang yang tidak sadar bahwa yang dia miliki hari ini adalah titipan, satu, pasti pelit. Pasti. Karena dia menyangka innama utituhu ilmin ala innama utituhu ala ilmin indi. Karena mereka mengatakan aku mendapatkan seperti ini karena memang kemampuanku, bukan karena fadl dititipi Gusti Allah. Tapi orang yang merasa ini titipan ya kaya tukang parkir. Masuk dilebokno masuk kabeh. Engko metu ya metu dan dia tidak merasa kehilangan. Tahu ya tukang parkir? Sing tahu sapa KDS iki lho. Ya tukang parkir ku wayah parkir dia bangga enggak? Enggak. Memarkir segitu banyak mobil dia bangga enggak? Enggak, karena dia merasa tidak memiliki sing dibangga nopo, nggone sapa. Ketika keluar satu sampai habis mobilnya, dia sedih enggak? Enggak, karena apa? Dia enggak merasa memiliki. Lah gambarannya orang di dunia seperti itu. Kaya tukang parkir enak. Lah ono wong tukang parkir, dia enggak punya tapi melete petitah-petitih. Kira-kira wong bintu apa wong stres? Iya padha wae. Lah, ada orang dia merasa jabatannya tinggi, ada orang dia merasa hartanya banyak, ada orang merasa dia jerih payahnya luar biasa sehingga dia menghasilkan banyak harta dan dia sombong. Itu berarti kecelek. Paham ya maksudnya nggih? Berarti orang yang merasa memiliki dan dia merasa bahwa yang dia hari ini dititipi oleh Allah, dia merasa memiliki, pasti yang terjadi adalah pelit. Kedua, setelah pelit akan terjadi kesombongan. Nah, nek sombong itu hina. Orang yang sombong itu pasti hina. Di beberapa riwayat itu ada cerita. Ada orang karena dia merasa itu hartanya. Dia merasa dengan harta dia mendapat kehormatan. Dengan harta dia merasa mendapat kemuliaan. Dengan harta dia merasa derajatnya tinggi. Akhirnya orang ini sudah terbiasa dihormati, akhirnya sombong. Mulane wong kok kulino dihormati itu kalau nggak hati-hati pasti terjebak. Wong kok kulino nyekeli mik mesti Pak. Kandanane tambah angel. Orang kulino dadi imam iku kandanane tambah angel. Ketua takmir karo jamaah iku kandanane angel ndi? Takmir. Nek jamaah mudah, makanya orang semakin dihormati maka kandanane semakin angel. Kandanane iku bahasa Indonesiane apa? Oh, pokoknya ya kuwi lah. Jadi dituturi, dinasehati sulit karena apa? Sudah terbiasa di depan. Ya ini ada orang kaya tapi sombong.
Dia bawa uang banyak kemana-mana, bawa uang banyak. Suatu saat di cerita ini, di riwayat ini, ada seorang dhaifah, seorang wanita tua renta, penjual minyak samin. Penjual minyak samin karena tujuannya untuk menghina. Nek, kesini nek, jualan apa itu? Minyak samin tuan. Kesini, aku mau beli. Ya tuan, saking derdeke. Ini tak borong semua, ya saking derdeke. Minyak samin itu tumpah di bajunya. Akhirnya marah ini orang yang sombong. Nek, kamu tahu nggak berapa harga baju ini? Oh, wong dan lah berapa pak? 1000 dinar. Ya terus, maafkan tuan, saya nggak sengaja. Besok dicucikan yo bersih. Enggak. Ini cara bahasanya kini saya apa order limit order limited edition. Nah, ini nggak ada duanya baju ini. Pokoknya ini harus nenek beli. Berapa tuan? 1000 dinar. Dari mana aku mendapatkan uang 1000 dinar tuan? Untuk 1000 dinar 1 tahun pun kebutuhanku selama 1 tahun tidak sampai 1000 dinar. Maafkanlah tuan, jangan diambil hati. Jangan diambil hati gimana? Kamu harus membeli ini 1000 dinar. Kalau tidak, aku akan laporkan nenek dan akan dipenjara. Karena sombongnya orang ini. Karena merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki harta. Tiba-tiba ada seorang pemuda. Ibaratnya cara pahlawan, Mas Taib. Saya beli. Berapa? 1000 dinar. Ini 1000 dinar. Oh, seneng wong iki, alhamdulillah oleh 1000 dinar. Terus wonge, kalau gitu saya mau pergi, kata orang yang sombong ini. Pergi kemana? Ini belum selesai. Lah kenapa anak muda? Kan sudah kamu beli. Baju itu telah aku beli, makanya lepas. Celana itu telah aku beli 1000 dinar, makanya lepas. Jangan bawa pergi, itu kan sudah saya beli. Duh, berarti ra utuh. Berarti suruh telanjang. Berarti kamu suruh telanjang. Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Kamu suruh membeli baju itu, tak beli 1000 dinar, uang sudah kamu terima, akad sudah jadi, berarti baju dan celana itu milik siapa? Milik kamu. Ya sudah, lepas. Ya gini saja, gini saja. Saya jual lagi ya sama kamu 1000 dinar. Enggak bisa. Wong Mas Taib kok. Enggak bisa. Wes kadung mangkel kok, enggak bisa. Saya enggak butuh uang lagi, saya butuh itu apa? Saya butuh itu baju dan celana itu. Sudah kamu lepas saja. Orang-orang akhirnya bergerombol. Ya lepas. Kalau nggak mau lepas, kita lepas bareng-bareng. Wah, kudu izin wong iki. Akhirnya diberi duit. Dibesi ini pemuda, nah, tolong anak jual nak, nggak apa-apa, bapak beli 2000 dinar. Kalau bapak ingin memakai baju dan celana itu, beli 2000 dinar. Ya gak apa-apa, daripada saya telanjang. Wah, akhirnya dibeli 2000 dinar. Sudah kamu pergi saja. Akhirnya 2000 dinar ini dikasihkan kepada nenek itu. Inilah artinya apa? Orang yang sombong dengan apa yang tidak dimiliki itu akan dihinakan oleh Allah. Tapi orang yang tawadhu, makanya ini dawuh Imam Syafi'i itu aku yakin benar. Kenapa pemuda itu melakukan seperti itu? Sombong pada orang yang sombong adalah tawadhu. Tak boleh ini. Sombong pada orang yang sombong adalah tawadhu. Sehingga dari orang yang sombong ini menjadi rendah, sehingga dia bisa mentawadhukan diri. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita hanya dititipi. Kalau dititipi berarti satu, harus menjaga dengan hati-hati. Kalau kita dititipi oleh Allah harta, berarti harta ini harus dijaga dengan hati-hati. Artinya pergunakan untuk kebaikan, jangan sampai untuk kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau dititipi ilmu, hati-hati dengan ilmu itu. Tasarrufkan dengan baik, sebarkan dengan baik. Jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalau dititipi kendaraan, kalau dititipi, Masya Allah. Tadi rombongan dari Kapas itu, masa mobil Avanza diumoti wong piro itu?
9 iku zalim apa apik. Mosok mobil Avanza dititipi apa? Iya dimati ya, muga-muga dadi saksi akhirat. Allahumma amin. Semua apa yang kita hari ini dititipi oleh Allah itu nanti ada hisabnya, ditanya semua, nggak bisa lepas, ditanya semua. Makanya yang hari ini mungkin jatuh karena PPKM, mungkin jatuh karena itu pandemi dan lain sebagainya, itu mungkin cara Allah untuk menghabiskan harta kita dan memasukkan kita ke dalam rahmat yang lebih besar. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya orang miskin itu cepat masuk surganya karena pertanyaannya hanya satu. Sehari kamu kerja dapat berapa? 50.000 Gusti. Kemudian hartanya kemana? Habis. Untuk apa? Makan. Selesai. Nggak ada pertanyaan. Yang lebih, martabatnya cabang berapa? 6. Sehari dapat berapa? 600. Kamu gunakan makan berapa? 100.000. Sisanya kemana? Ini. Wah, kan. Wah lah, itu rodok ruwet. Rodok ruwet itu. Gini Gusti, daripada harta itu dimiliki orang-orang fasik, lebih baik kan dimiliki orang-orang soleh. Jadi kan gunanya jelas. Beli mobil ya tak buat ngusungi orang ngaji, tak buat nyumbang pondok, tak buat nyumbang masjid untuk bantu orang fakir miskin. Daripada dibuat orang-orang yang malas gerak, kaum rebahan, akhirnya yang jadi wah renorno pun ala innalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah, ini ayat ini diling-ling tenang. Makanya ketika ada harta kita diambil oleh Allah, ketika keluarga kita diambil oleh Allah, ketika sesuatu terjadi terhadap kita, kita disunahkan untuk istirja. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah.